Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran Sematren atau pesantren kilat di SMK Al-Hidayah Kota Cirebon. Mudah-mudahan Anda semua dan kita semuanya mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita juga mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kita sering berdoa di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Untuk apa kita di bulan Ramadan? Dan pada saat ini kita pertemuan dengan tema bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Salawat beserta salamnya semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu setia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang melihat tayangan YouTube ini, Ramadan bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Al-Arami Muradi. Artinya, bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang nyata yang menunjukkan kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi semua manusia, hudal linnas. Ayat ini menjelaskan untuk seluruh manusia petunjuknya, bukan hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya untuk orang muslim, tapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran juga sebagai penjelas
memberikan penjelasan, memberikan keterangan-keterangan, dan juga sebagai pembeda. Al-Quran menjelaskan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang batil jelas dijelaskan oleh Al-Quran, yang hak sudah jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, sungguh berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang muslim. Al-Quran juga dalam ayat lain Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, tapi khusus untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu-ragu, karena Allah yang menunjukkannya, karena Allah yang memerintahkannya, Allah yang memberitahunya, dan kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalam-kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui malaikat Jibril, dan di dalamnya ketika dibaca menjadikan pahala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini yuk kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat luar biasa, dilipat gandakan. Yang satu jadi 10, yang 10 jadi 100, bahkan sampai ribuan. Sehingga ada riwayat Alif Lam Mim tidak dihitung satu huruf, tetapi satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim. Jadi ada 3 huruf dikalikan 10 menjadi 30. Itu adalah pahala bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in zaman dulu berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quranul Karim, sampai-sampai ada yang tidak tidur semalam karena pengen mendapatkan pahala yang sangat berlimpah mumpung di bulan Ramadan. Ada ulama yang tiap malamnya 1 malam khatam membaca Al-Quran. Ada juga yang setiap 3 malam khatam 1 Al-Quran. Ada juga yang lebih dari itu malam-malamnya. Di zaman sekarang banyak sudah orang-orang yang berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di program misalnya sekarang di bulan Ramadan, banyak yang sudah 1 malam 1 juz, sehingga malam terakhir di bulan Ramadan 30 juz. Ada juga yang 1 malam 2 juz, ada yang 3 juz, bahkan ada yang 5 juz, atau bahkan ada yang 10 juz di dalam Al-Quran. Karena beliau adalah pengen dekat dengan Allah,
pengen pahala yang sangat banyak, dan pengen mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan, yuk kita berupaya kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main-main, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, atau naik motor-motoran, kebut-kebutan dan lain sebagainya yang kurang bermanfaat. Yuk di bulan Ramadan ini manfaatkan waktu ini untuk membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, usahakan artinya, faham apa yang kita baca, walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian. Misalnya kita baca 1 juz 1 malam, hendaknya ada 1 ayat saja yang bisa dipahami dan bisa dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ayat tentang sholat, ya kita laksanakan sholat. Ayat tentang puasa, ya kita laksanakan puasa. Namun demikian, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tidak hanya sekedar melaksanakan puasa, tetapi kita harus tahu dan paham serta ngerti apa itu sholat, apa itu puasa, apa saja rukun sholat, apa saja rukun puasa, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan puasa. Begitu juga dengan syarat-syaratnya, agar semua amal ibadah kita yang sudah kita lakukan berpahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai petunjuk, tetapi Al-Quran juga sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ketika kita banyak kegaduhan, banyak kegalauan, coba bacalah Al-Quran. Namun sebelumnya kita berwudu dulu, minta kepada Allah supaya kegalauan, kekacauan, kegaduhan yang ada pada hati kita, ada pada diri kita, bisa dihilangkan. Setelah berwudu, niat baca Quran untuk menghilangkan kegaduhan, kekacauan, kegalauan pada hati kita. Insya Allah dengan membaca Al-Quran karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28 tentang Al-Quran sebagai obat atau penawar dan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Itulah Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Al-Quran hidup di sepanjang zaman. Mulai turun Al-Quran sampai akhir zaman, tetap Al-Quran tidak akan berubah, dan tidak akan ada yang bisa merubahnya tanpa ketahuan. Pasti kalau ada orang yang pengen mengecoh Al-Quran, pengen merubah Al-Quran, Allah
akan memberitahu kepada umatnya bahwa Al-Quran ada yang merubah, karena Allah sendirilah yang menjaganya. Makanya banyak orang-orang yang hafal Quran, dan itulah diantaranya supaya Al-Quran itu utuh, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, yuk di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan barokah dan pahala, pelajarilah Al-Quran. Kau akan selamat. Pelajarilah dan amalkan Al-Quran, kau akan bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belum bisa belajar, kepada siapa belajarnya? Kepada guru-guru ahli Al-Quran, kepada orang-orang yang paham dengan Al-Quran, termasuk tahsinnya, bacaannya, ilmu tajwidnya. Jangan hanya sekedar kita bisa baca Quran tapi tidak menggunakan ilmu tajwid. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan sembarangan, tidak memakai dengan ilmu tajwid, tidak bertahsin, maka Quran itu akan melaknat pada diri kita. Rubba qaril Quran yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tapi Quran itu melaknatnya. Kenapa? Karena membacanya asal-asalan saja. Yang harusnya dibaca panjang, dia baca pendek. Yang harusnya dibaca pendek, dia baca panjang. Begitu juga dengan makharajul hurufnya, harus benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat ilmu tajwid. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarru'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.